Udara di dapur belakang restoran itu selalu pengap. Uap panas bercampur aroma berminyak makanan melingkupiku seperti jaring tak kasat mata sampai aku nyaris tak bisa bernapas. Namaku Liv. Setidaknya, itulah panggilan semua orang di sini. Aku menundukkan kepala, membiarkan poni berminyakku menyembunyikan mata dan kewaspadaan mendalam yang tak seharusnya ada di tempat seperti ini. Seragamku selalu kebesaran, kain longgar itu cukup untuk menutupi pergelangan tangan dan bekas luka mengerikan di lenganku. Bekas luka bakar rokok menjalar di kulitku seperti lipan buruk rupa yang terpatri permanen di daging dan ingatanku. Peter Suryo, mantan suamiku di atas kertas, adalah monster. Hobi favoritnya dulu adalah melihatku berjuang kesakitan. Liv, jangan melamun. Sup lobster untuk ruang Aster sudah siap, antar sekarang. Suara Chef Agung membangunkanku dari kenangan lengket dan menyesakan. Aku tersentak, mengangguk patuh. Ya, Chef, segera. Aku dengan hati-hati mengambil turin porselen dari tangannya. Terasa hangat di sentuhan, nampan perak itu berat, tapi genggamanku sangat stabil. Tangan ini dulu mengetik 12 karakter kode per detik. Dulu melayang di atas keyboard dalam kompetisi kriptografi internasional seperti kupu-kupu. Sekarang hanya bagus untuk membawa piring. Ruang Aster adalah ruang makan pribadi paling eksklusif di restoran berbintang Michelin di Jakarta Pusat ini. Kabarnya, satu kali makan malam di sini harganya lebih dari gajiku mencuci piring setahun. Aku menarik napas dalam, memaksakan senyum sopan di bibirku yang kaku, dan mendorong pintu mahoni yang berat. Ruangan itu berkabut asap, meskipun bukan asap yang menyesakan. Berbau cerutu Kuba premium. Seorang pria duduk di kepala meja. Bahkan dalam pencahayaan redup, auranya begitu kuat sehingga mustahil diabaikan. Dia adalah Hardian Tirtayasa, CEO Tirtayasa Enterprises, seorang miliarder yang praktis hidup di sampul majalah Forbes dan Bisnis Indonesia. Aku hanya pernah melihatnya di berita. Secara langsung, dia bahkan lebih mengintimidasi. Matanya yang dalam seperti danau beku, tak bergerak namun mampu menelan segalanya. Duduk di sampingnya adalah seorang asing berambut pirang dan bermata biru, seorang perwakilan dari sindikat luar negeri. Dan duduk diagonal di seberangnya, mengenakan setelan jas dan senyum licin nan kalkulatif, adalah penerjemah utama Hardian yang bergaji tinggi, Jeremy Chandra. Bapak Hardian, sup Anda, gumamku, menjaga mataku tetap menunduk dalam postur serendah mungkin saat aku dengan lembut meletakkan turin di atas meja. Tepat saat aku hendak mundur, jari Jeremy Chandra mengetuk santai gelas anggurnya yang kristal halus. Tap 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 tap, suaranya samar, nyaris tenggelam oleh dengungan sistem AC. Tetapi di telingaku, itu seperti petir. Darahku membeku seketika. Itu bukan gerakan bawah sadar. Itu adalah kode pendek militer yang sangat khusus, berasal dari Morse, tetapi lebih tersembunyi dan cepat. Ayahku pernah menjadi instruktur untuk unit intelijensi bermiliter. Aku sudah mempelajari ini sejak usia 6 tahun. Tap 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 tap. Deal dan kesepakatan. Selesai. Kecuali, aku dengan tajam mengangkat kepala dan menatap perwakilan asing itu. Dia tampak mendengarkan terjemahan Jeremy dengan saksama, tetapi di bawah taplak meja, jari telunjuk kirinya mengetuk-ngetuk paha. Tap 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 tap. K. Klausul, kunci. Hatiku mencelos. Ini adalah jebakan yang diatur dengan cermat. Jeremy, penerjemah utama yang dipercayai Hardian, sudah dibeli. Mereka bertukar informasi secara real-time tepat di bawah hidungnya, memastikan bahwa mangsa mereka telah memakan umpan. Bapak Hardian, Bapak Volkov mengatakan bahwa mengenai detail serah terima teknis, mereka bersedia mengalah 3% lagi untuk menunjukkan keseriusan mereka, kata Jeremy, senyum profesional dan tulus terpampang di wajahnya. Terjemahan yang sempurna, tanpa celah. Hardian mengangguk samar, tampak puas dengan hasilnya. Pengacara perusahaan di sampingnya menyerahkan setumpuk tebal kontrak M.A. dan membisikkan sesuatu di telinganya. Aku melihat Hardian mengambil pulpen Mont Blanc dari meja dan memutar tutupnya. Ujung pena hitam berkilauan dengan kilau logam dingin di bawah lampu gantung. Tampak seperti belati yang akan ditusukkan ke jantung. Jangan ditandatangani.
Pikiran itu menjerit di kepalaku seperti sirene. Kontrak akuisisi multimiliar rupiah ini pasti mengandung jebakan yang akan mengirim Tirtayasa Enterprises langsung ke neraka. Dan klausul kunci itu adalah pemicunya. Apa yang harus kulakukan? Berlari dan memberitahunya bahwa penerjemahnya berbohong? Aku seorang pelayan. Jika aku menuduh seorang penerjemah eksekutif bergaji jutaan rupiah setahun, aku akan diperlakukan seperti orang gila, diseret oleh keamanan dan langsung dipecat. Lalu aku tidak akan bisa membayar tagihan medis putriku, Mia, bulan depan. Lebih buruk lagi, jika identitasku terbongkar, Peter akan mencium bau darah dan memburuku seperti hiu. Aku tidak bisa mengambil risiko. Mia menungguku. Tapi saat aku melihat profil Hardian yang dingin dan terpahat, aku tahu dia melangkah buta ke jurang. Dan aku adalah satu-satunya orang di ruangan ini yang bisa membaca peta menuju jurang itu. 3 tahun lalu, Peter Suryo melakukan hal yang persis sama padaku. Menggunakan perjanjian transfer paten yang tampak sempurna, dia mencuri karya hidupku, lalu mengurungku dan menyiksaku. Penderitaan jatuh dari awan ke neraka, rasa sakit dikhianati oleh orang yang paling kau percayai. Aku tahu itu lebih baik dari siapapun. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihat sejarah terulang kembali. Pulpen Hardian menyentuh kertas. Dalam sepersekian detik itu, semua keraguan-raguan dan ketakutanku hancur menjadi debu. Aku mencengkeram nampan perak, menerjang ke depan seolah-olah aku tersandung kakiku sendiri, dan mengeluarkan napas pendek. Turin sup terbalik. Aku menggunakan tubuhku sendiri untuk memblokir cairan panas agar tidak memercik ke orang lain. Sebagian besar tumpah ke lenganku sendiri. Rasa sakit terbakar itu menyiksa, tetapi aku telah mencapai tujuanku. Dalam kekacauan itu, tubuhku jatuh tepat di samping Hardian. Sebelum tatapan dinginnya bisa mengunci padaku, aku menggunakan setiap ons kekuatan yang kumiliki untuk mendekatkan mulut ke telinganya dan berbisik dengan volume yang hanya bisa didengar kami berdua, dengan presisi cepat dan jernih. Jangan ditandatangani, dia berbohong. Frekuensi ketukan itu mengungkapkan batas bawah mereka. Segera setelah kata-kata itu keluar dari mulutku, aku merangkak mundur, berpura-pura itu hanyalah kecelakaan kikuk. Aku berlutut dalam kepanikan, memungut porselen yang pecah. Suaraku bergetar karena air mata palsu. Saya sangat minta maaf, Bapak Hardian. Saya sangat minta maaf. Saya tidak bermaksud demikian. Saya akan segera membersihkannya. Aku menundukkan kepala rendah-rendah, tidak berani menatap mata siapapun. Rasa sakit membakar di lenganku semakin tajam, tetapi hatiku sedingin es. Dadu sudah dilempar. Apakah aku hidup atau mati sekarang? Itu terserah takdir. Kesunyian mencekam meliputi ruang VIP. Aku bisa merasakan beberapa tatapan membakar punggungku. Kemarahan Jeremy, kebingungan Volkov, dan tatapan Hardian yang tak terbaca dan meneliti. Waktu terasa melar, setiap detik terasa seperti sahabat. Akhirnya, aku mendengar bunyi klik lembut. Itu adalah suara tutup pulpen yang disekrup kembali. Hardian perlahan meletakkan pulpen itu. Dia tidak melihatku. Sebaliknya, dia melihat Jeremy, yang wajahnya sedikit pucat, dan seringai misterius menyentuh sudut bibir Hardian. Bapak Chandra, kata Hardian, suaranya datar, tanpa kemarahan atau kegembiraan. Saya tiba-tiba merasa sedikit lelah. Mari kita akhiri negosiasi hari ini di sini. Begitu Hardian berbicara, udara di ruangan itu tampak mengeras. Bapak Hardian, senyum profesional Jeremy membeku. Kilatan panik melintas di matanya. Tapi kita sudah hampir mencapai konsensus tentang syarat kontrak. Bapak Volkov telah menawarkan ketulusan maksimalnya. Untuk mengakhiri sekarang, saya khawatir. Saya bilang, Hardian menyela, nadanya tidak berubah, meskipun setiap suku kata terasa tercelup dalam nitrogen cair. Kita selesai di sini. Dia berdiri, tubuhnya yang tinggi, melemparkan bayangan yang menelan Jeremy sepenuhnya. Hardian bahkan tidak melirik Volkov. Sebaliknya, tatapannya jatuh padaku, yang masih berlutut di lantai. Kau ikut denganku. Suaranya tidak keras, tetapi membawa perintah yang tak terbantahkan. Tubuhku menegang, jantungku berdebar kencang di dadaku. Apakah dia percaya padaku?
Atau apakah dia membawaku ke suatu tempat pribadi untuk menyingkirkan orang gila yang merusak kesepakatannya? Bapak Hardian, dia hanya pelayan yang ceroboh. Mengapa Anda merendahkan diri untuk berurusan dengannya? Jeremy segera melangkah maju, mencoba menghalangi jalanku. Saya akan menyuruh manajer memecatnya sekarang dan meminta maaf kepada Anda dan Bapak Volkov. Saat dia berbicara, Jeremy menatapku dengan tatapan beracun, mengucapkan kata-kata, "Kau mati." Hardian mengabaikannya sepenuhnya. Dia hanya melihatku dan mengulangi, "Ke sini," menggertakkan gigiku dan melawan rasa sakit membara di lenganku. Aku bangkit dari lantai dan terhuyung mengikutinya. Kami tidak meninggalkan suite. Sebaliknya, kami memasuki lounge pribadi yang lebih kecil di sebelah ruang makan. Pintu tertutup dengan bunyi klik, memotong semua suara dari luar. Kami adalah satu-satunya 2 orang di ruangan terpencil ini. Hardian tidak menyalakan lampu. Hanya cahaya sekitar dari koridor yang merembes melalui celah di bawah pintu, menguraikan siluetnya yang tajam dan tak kenal kompromi. Dia berdiri dalam bayangan seperti singa, memeriksa mangsanya, memancarkan aura diam yang berbahaya. Aku tidak berani bergerak. Aku nyaris tidak berani bernapas. Bicara. Akhirnya, dia memecah keheningan dengan satu kata. "Bicara tentang apa, Tuan?" Aku berpura-pura bodoh. Suaraku serak karena gugup. "Apa yang kau dengar? Atau lebih tepatnya, apa yang kau lihat?" Dia melangkah lebih dekat. Tekanan yang luar biasa nyaris membuat lututku menekuk. Aku tahu ini adalah satu-satunya kesempatanku. Buat dia percaya padaku, atau aku benar-benar akan hancur. Aku mengangkat kepalaku, menatap tatapan menelitinya, dan menjatuhkan kedok pelayan yang patuh. Aku mengulurkan tangan kananku dan menggunakan buku-buku jariku untuk mengetuk ringan meja samping mahoni. Tap 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 tap. Deal dan kesepakatan. Selesai. Siap untuk ditandatangani. Kemudian aku beralih ke tangan kiriku, menggunakan bantalan jariku untuk meniru ketukan lembut orang asing itu. Tap 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 tap. Klaus. Klausul kunci. Mereka mengonfirmasi apakah Anda mengabaikan klausul jebakan paling fatal dalam kontrak. Suaraku tenang. Begitu tenang sehingga terasa asing bagiku. Ketika aku selesai, ruangan itu jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Mata Hardian menyipit dalam gelap, tajam seperti ujung pisau. Dia menatapku dengan saksama, seolah mencoba melihat menembus jiwaku. "Keterampilan dekripsi tingkat militer tidak dimiliki oleh wanita yang menyajikan sup," katanya, mengucapkan setiap kata. "Siapa sebenarnya kau?" Pertanyaan itu adalah kunci yang membuka kenangan yang telah kukubur dalam-dalam. Siapakah aku? Aku Olivia Anindita dulunya, keajaiban kriptografi termuda di negara ini. Tapi sekarang aku hanyalah seorang buronan dengan nama palsu yang bersembunyi dari iblis, mencuci piring untuk membayar tagihan medis putriku. Siapa saya tidak penting. Aku mengelak, suaraku sedikit bergetar. Yang penting adalah penerjemah Anda mengkhianati Anda. Anda sama sekali tidak bisa menandatangani kontrak itu. Saat itu juga, ketukan panik terdengar dari pintu. Bapak Hardian, apakah Anda di dalam?" Bapak Volkov mulai sangat gelisah. "Mohon." Hardian mendengus. Dia menarik pintu terbuka. Jeremy berdiri di sana tampak panik, tetapi setelah melihat pintu terbuka, dia memaksakan senyum menjilat. "Bapak Hardian. Betapa salah pahamnya. Haruskah saya menyajikan Bapak Volkov sementara Anda?" Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Hardian melangkah ke samping, menampakkan diriku berdiri di samping meja. "Bapak Chandra," suara Hardian sedingin es, "pelayan ini baru saja menampilkan pertunjukan perkusi yang sangat menarik untukku. Apakah Anda ingin mendengarnya?" Wajah Jeremy kehilangan semua warna. Dia menatapku dengan tak percaya, lalu kembali menatap Hardian, tak mampu menyembunyikan kepanikan yang jelas di matanya. "Bapak Hardian, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." Dia masih mencoba menggertak. "Tidak tahu?" Hardian tersenyum, senyum yang tanpa kehangatan sedikit pun. "Biarkan saya menerjemahkannya untuk Anda. Bukankah Anda baru saja mengatakan kepada tuan Anda bahwa saya, ikan besar,
akhirnya memakan umpan? Lutut Jeremy lemas dan dia nyaris ambruk ke karpet. Dia akhirnya menyadari bahwa metode komunikasinya yang paling membanggakan dan paling rahasia telah dipecahkan oleh pelayan yang paling tidak mencolok di ruangan itu. Tidak, tidak. Bapak Hardian, dengarkan saya. Ini fitnah. Wanita gila ini bicara omong kosong. Dia menunjukku dengan jari gemetar, terbata-bata liar. Dia mencoba memeras Anda. Ya, dia ingin uang. Begitukah? Hardian berjalan mendekatinya dan mengulurkan tangan dengan lembut, meluruskan dasi Jeremy yang miring. Gerakan itu secara mengejutkan lembut, tetapi kata-katanya sangat brutal. Jeremy, kau sudah bersamaku selama 3 tahun. Gaji dan bonus yang kuberikan kepadamu cukup untuk membeli 3 rumah mewah di Pondok Indah. Katakan padaku berapa persisnya mereka membayarmu agar pengkhianatanmu itu sepadan. Saya tidak. Saya bersumpah saya tidak. Jeremy berkeringat deras, nyaris menangis. Bawa dia pergi, Hardian memerintahkan para pengawal yang menunggu di lorong, nadanya acuh tak acuh. Audit rekeningnya dan rekening keluarganya. Saya ingin tahu uang siapa yang begitu menarik. 2 pria berjas hitam masuk dan mengangkat Jeremy yang lemas seperti karung kentang. Bapak Hardian, ampun, Bapak Hardian, saya salah. Saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Jeremy menjerit seperti babi yang disembelih, suaranya memudar saat dia diseret menyusuri koridor. Lounge itu kosong lagi, kecuali Hardian dan aku. Dia baru saja menyingkirkan seorang eksekutif jutaan rupiah seperti mengusir lalat. Aku menatapnya, ketakutanku semakin dalam. Pria seperti ini yang suasana hatinya tak terduga dan kekuasaannya mutlak, apa yang akan dia lakukan padaku? Kartu liar yang merusak pestanya. Apa yang kau inginkan? Dia berbalik padaku, matanya kembali ke keadaan tenang yang tak terbaca. Aku membuka mulutku, pikiranku berputar. Apa yang kuinginkan? Aku ingin kebebasan. Aku ingin keamanan. Aku ingin Mia tumbuh sehat. Tapi bisakah aku mengatakan itu padanya? Aku memecahkan supmu, mengotori karpetmu dan membuang waktu berhargamu. Aku menundukkan kepalaku, kembali ke persona pelayan rendahan. Aku hanya ingin bertanya, bisakah Anda memberiku uang muka 5 juta? Aku bisa melunasinya selama setahun ke depan. Putriku, dia sakit. Aku sangat butuh uang untuk operasinya. Aku tidak berani meminta lebih. 5 juta mungkin kurang dari yang dia habiskan untuk sebotol anggur. Tapi bagiku, itu uang yang bisa menyelamatkan nyawa Mia. Hardian terdiam. Dia menatapku, tatapannya rumit. Setelah beberapa saat, dia merogoh saku dalam jaket jasnya, mengeluarkan setumpuk tebal uang 100 ribuan, dan melemparkannya ke meja mahoni. Ada 10 juta di sini. Pergi, katanya, membalikkan punggungnya dan keluar dari lounge tanpa melirik lagi. Aku menatap kosong tumpukan uang tunai yang merupakan keselamatanku, lalu pada sosoknya yang menjauh. Emosiku benar-benar campur aduk. Apakah dia membiarkanku pergi? Tanpa berpikir panjang, aku meraih uang itu dan kabur dari restoran seperti kelinci terkejut yang melarikan diri ke malam Jakarta yang dingin dan hujan. Aku harus segera pergi. Jeremy sudah diurus, yang berarti kaki tangannya akan segera tahu akulah yang merusak rencana mereka. Lebih penting lagi, anjing-anjing Peter mungkin sudah mencium jejakku. Aku harus mengambil Mia dan lari lagi. Hujan turun deras, tetesan es menyengat wajahku seperti jarum kecil. Aku mencengkeram jaketku erat-erat di sekitar 10 juta rupiah, dan berlari terhuyung-huyung melewati genangan air menuju apartemen bawah tanahku yang sempit dan gelap di Jakarta Timur. Mama. Begitu aku mendorong pintu reot terbuka, sesosok mungil dan rapuh menerjangku. Itu Mia, putriku yang berusia 5 tahun. Dia memeluk kakiku erat-erat, wajah kecilnya terukir kekhawatiran. Mia mengalami autisme ringan setelah menyaksikan letusan kekerasan Peter. Dia jarang berbicara, tetapi dia lebih peka dari siapapun. Mia, anak baik, Mama pulang, bisikku, mengelus rambutnya yang lembut. Ketakutan dan kelelahan di hatiku sedikit menghilang. Selama dia ada di sini, aku punya alasan untuk terus berjuang. Aku segera mulai berkemas. Tidak banyak yang perlu dikemas,
Hanya beberapa pakaian usang dan boneka beruang favorit Mia. Aku menyelipkan uang tunai ke dalam lapisan tersembunyi beruang itu, meraih tangan Mia, dan bersiap untuk melarikan diri ke malam hari. Tapi kami terlambat. Ketika aku mendorong gerbang besi berkarat ke gang, beberapa pria berjas hitam memblokir jalan keluar sempit itu, berdiri seperti patung tak bergerak di tengah hujan. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan bekas luka yang membentang di pipinya. Aku mengenalinya. Itu Roy, penegak hukum Peter Suryo yang paling kejam. Nona Anindita. Lama tidak bertemu. Roy menyeringai, menampakkan mulut penuh gigi bernoda asap. Bapak Suryo sangat merindukan Anda. Dia menyuruh kami untuk mengundang Anda dan Nona kecil pulang. Dia menekankan kata mengundang dengan berat. Hatiku jatuh lurus ke dasar jurang. Mereka telah menemukanku. Aku secara naluriah melindungi Mia di belakang punggungku. Tubuhku bergetar karena ketakutan murni. Aku tidak akan kembali. Kita sudah cerai. Kita tidak ada hubungannya satu sama lain lagi. Apakah Anda punya hubungan dengannya? Bukan, terserah Anda, kata Roy, menusuk-nusuk telinganya dengan jari tak sabar. Nona Anindita, jangan membuat kami menggunakan kekerasan. Anda tahu, anak buah saya bertangan berat. Jika Nona kecil terluka, Bapak Suryo akan sangat sedih. Dia melemparkan pandangan keji dan sugestif ke arah Mia, yang bersembunyi di belakangku. Itu adalah ancaman telanjang. Saat itu juga, manajer restoran, Rudy, seorang pria parubaya yang selalu tampak relatif baik padaku, berlari dari ujung gang. Wajahnya terpampang senyum menjilat dan serakah. Roy, Pak, dia ada di sini. Bagaimana dengan hadiahnya? Bapak Suryo berjanji padaku. Roy melambai padanya seperti mengusir lalat yang berdengung. Aku mengerti sekarang. Itu Rudy, demi uang, dia telah menjualku kepada iblis. Keputusasaan membanjiriku seperti gelombang pasang. Aku menatap Roy, melangkah mendekat, menatap para preman yang mengancam di belakangnya, dan merasa benar-benar tak berdaya. Aku telah melarikan diri selama 3 tahun, bersembunyi dalam bayang-bayang seperti tikus, hanya untuk terpojok di gang buntu yang kotor ini. Mama, aku takut. Mia merintih pelan di belakangku. Aku menarik napas dalam dan memeluk Mia erat-erat. Bahkan jika itu membunuhku, aku harus melindunginya. Jangan sentuh dia, teriakku pada Roy, suaraku tajam karena keputusasaan. Roy menyeringai, mengulurkan tangan besar untuk meraihku. Tapi di saat yang menegangkan itu, raungan mesin yang rendah dan kuat merobek malam hujan, mendekat dengan cepat dari jalan. Cahaya redup di pintu masuk gang tiba-tiba tertutup oleh bayangan besar. Semua orang secara naluriah berbalik untuk melihat, dan semua orang membeku. Jalan sempit itu tiba-tiba tersumbat oleh konvoi mobil hitam legam yang identik. Ornamen kap mesin Silver Spirit of Ecstasy berkilauan dengan cahaya aristokrat dingin di bawah lampu jalan. Rolls-Royce Phantoms. Bukan 1, bukan 2. Seluruh armada 20 Rolls-Royce hitam telah dengan tenang menutup seluruh blok seperti naga hitam melingkar. Lampu depan menyala serempak, membelah hujan seperti bilah putih salju menerangi gang kotor seterang siang hari. Secara bersamaan, pintu setiap kendaraan terbuka. Pengawal berjas hitam yang disesuaikan dan sarung tangan putih melangkah keluar. Gerakan mereka sinkron sempurna, wajah mereka tanpa emosi seperti tentara swasta yang terlatih tinggi. Mereka dengan cepat membentuk barisan di kedua sisi jalan, menghalangi beberapa pejalan kaki yang menganga. Itu adalah pertunjukan kekuatan langsung dari film mafia, hanya saja jauh lebih mewah. Roy dan preman jalanannya tercengang. Mereka belum pernah melihat yang seperti ini dalam hidup mereka. Rudy, manajer tikus itu, sangat ketakutan sehingga kakinya lemas dan dia ambruk tepat di genangan air berlumpur. Di bawah tatapan terkejut semua yang hadir, pintu belakang kendaraan tengah dibuka dengan hormat oleh seorang pengawal. Sebuah payung hitam besar muncul, hujan pertama kali menghantam permukaannya. Kemudian sepatu kulit hitam yang dipoles menginjak trotoar basah tanpa membuat percikan. Seorang pria perlahan keluar dari mobil sambil memegang payung dan berjalan ke arah kami selangkah demi selangkah. Itu Hardian Tirtayasa. Dia tidak mengenakan jas hari ini, melainkan mantel parit hitam yang disesuaikan dengan sempurna yang menonjolkan tinggi badannya yang mendominasi.
Hujan telah membasahi rambutnya, beberapa helai hitam menempel di dahinya, menambah daya tarik mematikan yang tak terlukiskan pada wajahnya yang terpahat. Dia tampak seperti dewa yang keluar dari kegelapan, turun ke daerah kumuh ini dengan kekuatan petir. Dia mengabaikan Roy, yang wajahnya telah kehilangan warna. Dia mengabaikan manajer yang menggigil di tanah. Tatapan dalamnya menembus hujan dan mendarat tepat padaku. Dia berjalan tepat di depanku, payung hitam besar itu melindungiku dan Mia dari hujan es yang dingin. Kemudian, di depan semua orang, dia mengulurkan surat tawaran berlogo emas yang rapi. Kepala Keamanan Informasi Tirtayasa Enterprises. Suaranya tidak keras, tetapi menggema dengan jelas di telinga semua orang, menyerang seperti petir. Gaji tahunan 2 miliar rupiah. Sebuah penthouse mewah di Jakarta Pusat. Mobil perusahaan dan sopir. Perusahaan akan sepenuhnya menanggung biaya medis putri Anda dan pendidikan swasta elit. Dia berhenti, menatap mataku yang terbelalak kaget, dan sudut bibirnya melengkung membentuk seringai arogan. Olivia Anindita. Apakah Anda mau masuk ke mobil? Olivia Anindita. Dia memanggilku dengan nama asliku. Aku membeku. Dalam pelukanku, Mia berhenti menangis. Dia mendongak dengan mata besarnya, menatap penasaran pria jangkung di depannya. Adapun Roy, begitu dia mendengar nama Olivia Anindita dan gaji 2 miliar rupiah, tetesan darah terakhir lenyap dari wajahnya. Bodohnya dia menyadari dia baru saja menendang tembok titanium. Bapak Hardian. Suara Roy bergetar seperti daun. Ini salah paham total. Hardian akhirnya mengalihkan pandangannya dariku dan menatap Roy dengan tatapan dingin. Kau berani menyentuh orang-orangku. Hanya satu kalimat. Dia bahkan tidak meninggikan suaranya, tetapi itu membuat Roy mengalami tingkat ketakutan primitif yang belum pernah dia rasakan. Dia berlutut di genangan air kotor, membungkuk dengan marah. Ampun, Bapak Hardian, saya buta. Itu Peter Suryo yang menyuruh saya datang. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Hardian tidak membuang napas lagi padanya. Tatapannya kembali padaku, membawa sedikit pertanyaan. Apakah kau mau masuk? Tanyanya lagi. Aku menatapnya. Aku melihat 20 Rolls-Royce di belakangnya, yang mewakili kekuasaan mutlak dan kekayaan yang tak terbayangkan. Aku melihat Roy merangkak di lumpur seperti anjing. 3 tahun pelarian, 3 tahun penghinaan, 3 tahun terbangun dengan keringat dingin. Di saat yang tepat ini, semuanya terasa seperti lelucon sakit. Aku tidak punya alasan untuk menolak. Aku meluruskan punggungku, yang sedikit membungkuk karena bertahun-tahun menunduk pada orang lain, dan menarik Mia lebih erat ke dadaku. Menatap Hardian, aku mengangguk. Aku ikut. Pintu berat Rolls-Royce tertutup di depanku, sepenuhnya memisahkan kami dari angin, hujan, dan kekacauan di luar. Interiornya hangat dan kering, berbau kulit mahal, dan sedikit aroma cendana. Mia, kelelahan karena cobaan itu, dengan cepat tertidur dalam pelukanku, napasnya teratur. Aku menatap keluar jendela ke arah lampu kota yang kabur, pikiranku masih berputar dengan perasaan tidak nyata. Hanya beberapa jam yang lalu, aku adalah seorang pencuci piring yang mempertaruhkan nyawaku untuk uang muka 10 juta. Sekarang aku duduk di mobil mewah yang dibuat khusus, berubah semalam menjadi eksekutif teknologi multimiliar rupiah. Titik balik takdirku datang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kita mau kemana? Tanyaku pelan, memecah keheningan di dalam kabin. Rumah aman saya, jawab Hardian tanpa mengangkat pandangan dari tablet di pangkuannya. Kakinya bersilang anggun. Sampai Anda resmi bergabung, itu tempat aman untuk Anda. Peter Suryo tidak akan bisa menemukan Anda di sana. Saat Peter Suryo disebut, hatiku menciut. Bagaimana Anda tahu nama asli saya dan tentang dia? Itu adalah pertanyaan yang membara. Hardian akhirnya mengangkat pandangan dari layarnya. Matanya yang gelap mengunci tatapanku. Seseorang yang bisa menguraikan kode pendek taktis secara real-time tidak pernah hanya seorang pelayan. Saya menyuruh tim saya melakukan pemeriksaan latar belakang. Itu tidak sulit. Nadanya santai seolah dia sedang membahas cuaca. Tapi aku berkeringat dingin. Dalam hitungan jam, dia telah menggali masa lalu yang telah kuhabiskan 3 tahun dengan putus asa untuk menguburnya.
Kekuatan yang dimiliki pria ini jauh lebih menakutkan dari yang kubayangkan. Dan, Anda masih berani mempekerjakan saya. Dia tampak membaca pikiranku, seringai kecil tersungging di bibirnya. Olivia Anindita, mantan peraih medali emas di kompetisi pemrograman mahasiswa internasional, arsitek asli sistem firewall Aegis, kandidat PhD kriptografi termuda di ITB. Meskipun jejak digital Anda dihapus bersih 3 tahun lalu, internet tidak pernah benar-benar lupa. Dengan setiap kata yang dia ucapkan, hatiku semakin mencelos. Kredensial ini, yang dulunya adalah kebanggaan terbesarku, kini terasa seperti belenggu, mengingatkanku pada masa lalu yang tak tertahankan. Sistem Aegis, dia berhenti, matanya menajam, saat ini adalah produk inti dari Surya Teknologi, perusahaan mantan suamimu. Itu memberinya kapitalisasi pasar multimiliar rupiah. Tapi dari apa yang saya kumpulkan, tanggal aplikasi paten mencurigakan selaras dengan periode Anda cuti dari ITB dan menjadi istrinya yang tersembunyi. Dan Anda, pencipta asli sistem tersebut, belum melihat 1 sen pun darinya. Kata-katanya seperti pisau bedah yang membedah luka paling berdarahku. Itu semua di masa lalu, aku menunduk, suaraku. Tidak, Hardian membalas. Itu bukan masa lalu, itu hidup Anda yang dicuri, dan sekarang saya memberi Anda platform untuk mengambilnya kembali. Mobil melaju berhenti di depan sebuah estate ultramodern yang luas terletak di luar kota Jakarta, jauh dari mata-mata kota. Keamanan di sini sangat ketat. Kami telah melewati 3 pos pemeriksaan bersenjata lengkap hanya untuk memasuki perimeter. Rumah itu menampilkan jendela besar dari lantai ke langit-langit yang menawarkan pemandangan panorama Hudson Valley. Seorang housekeeper parubaya yang berpenampilan rapi keluar untuk menyambut kami dengan hormat, mengambil Mia yang tertidur dari pelukanku. Martha, siapkan anak itu, Hardian menginstruksikan, meskipun Hardian di dalam. Semuanya di sini terasa seolah-olah telah disiapkan secara eksklusif untukku. Lemari walk-in dipenuhi dengan pakaian bisnis desainer mewah serba baru, mulai dari setelan jas hingga gaun malam, semuanya pas dengan ukuranku. Meja rias dipenuhi dengan perawatan kulit dan riasan kelas atas. Mandi dan ganti pakaian. Hardian berdiri di ambang pintu, tidak bergerak untuk masuk. Saya akan menunggu Anda di ruang kerja dalam 1 jam. Aku menatap pantulanku di cermin. Kulitku dangkal, rambutku rapuh, mataku dipenuhi kepanikan dan kelelahan yang tersisa. Aku benar-benar terlihat sama sekali tidak layak menyandang gelar Chief Information Security Officer. Air panas menyiram tubuhku, membersihkan kotoran dan penghinaan yang telah kukumpulkan selama 3 tahun terakhir. Aku mengambil sepasang gunting dan memotong rambutku yang tidak rapi dan gondrong yang kugunakan untuk menyembunyikan wajahku, menyisakan bob yang tajam dan rapi. Aku menggunakan concealer untuk dengan hati-hati menutupi bekas luka di wajahku dan mengaplikasikan riasan profesional yang tajam. Ketika aku keluar dari kamar mandi mengenakan blus sutra putih bersih dan celana panjang hitam, wanita di cermin terasa akrab sekaligus asing. Rasa takut dan kepatuhan telah dibersihkan, digantikan oleh kepercayaan diri yang dingin dan kalkulatif yang secara eksklusif dimiliki oleh Olivia Anindita. 1 jam kemudian, aku masuk ke ruang kerja tepat waktu. Itu adalah ruangan besar dengan rak buku dari lantai ke langit-langit di satu sisi dan dinding kaca yang menghadap ke hutan gelap yang luas di sisi lain. Hardian duduk di balik meja besar. Ketika dia melihatku, kilatan kejutan tulus melintas di matanya, meskipun dia dengan cepat menyembunyikannya. Duduklah. Dia tidak memberiku pidato budaya perusahaan atau memaksaku menandatangani setumpuk perjanjian kerahasiaan. Sebaliknya, dia menggeser laptop perak ramping melintasi meja ke arahku. Ini adalah 3 kerentanan keamanan terbesar yang saat ini mengancam jaringan internal Tirtayasa Enterprises. 1 berasal dari sindikat peretas Eropa Timur. 1 berasal dari saingan perusahaan. Yang ketiga tidak diketahui asalnya, tetapi metodologinya paling canggih dan paling mematikan. Dia menatapku tanpa sedikit pun simpati atau belas kasihan. Itu adalah evaluasi yang dingin dan kalkulatif. Buktikan padaku bahwa Anda layak 2 miliar, katanya. Suaranya tenang, tetapi membawa beban berat. Lalu gunakan metode Anda sendiri untuk menggigitnya sampai mati. Dia, tentu saja, berarti Peter Suryo.
Aku mengerti Hardian Tirtayasa tidak menjalankan badan amal. Menyelamatkanku dan mempekerjakanku adalah sebuah investasi. Dia melihat kejeniusan yang telah terkubur, dan dia melihat kebencian membara yang kupendam untuk Peter. Dia ingin aku menjadi pisau tertajam dalam persenjataannya untuk menyayat leher saingan perusahaannya. Itu adalah pertukaran yang adil. Aku suka keadilan semacam ini. Aku mengulurkan tangan dan membuka laptop. Sentuhan logam dingin di ujung jariku mengirimkan kejutan keakraban yang mengalir deras melalui pembuluh darahku. Boot up, network connect, command prompt. Jari-jariku mulai menari di atas keyboard, menghasilkan ketukan ritmis yang cepat. Baris-baris kode kompleks mengalir deras di layar seperti air terjun digital. Aku bahkan tidak perlu berpikir. Sintaks dan gerbang logika terukir dalam tulangku. 10 menit kemudian, aku berhenti mengetik. Kerentanan pertama adalah logic trap di firewall Anda. Mereka menggunakan teknik IP spoofing yang cerdas untuk melewati deteksi standar. Saya sudah menambalnya, melakukan reverse trace, dan mengunci alamat MAC fisik mereka di Rumania. Aku memutar laptop ke arahnya. Kerentanan kedua adalah penyalahgunaan hak istimewa internal. VP pemasaran Anda telah menggunakan mesin perusahaannya untuk menjelajahi dark web marketplace terenkripsi. Ini adalah log penjelajahan dia dari 3 bulan terakhir dan struk transaksinya. Akhirnya, aku mengklik membuka folder ketiga. Adapun serangan tak dikenal ketiga, aku mendongak menatap Hardian langsung berbicara kata demi kata. Ini bukan serangan eksternal. Ini adalah super backdoor yang dibangun langsung ke dalam sistem Aegis yang Anda peroleh, dan akses tingkat tertinggi ke backdoor itu dikendalikan oleh satu orang, yaitu Peter Suryo. Pupil Hardian berkontraksi tajam. Melihat ekspresi syok total yang langka di wajahnya memicu lonjakan kesenangan dendam di dadaku. Saya membangun sistem Aegis. Saya tahu setiap backdoor, setiap untayan kode seperti punggung tangan saya. Kataku, suaraku sedingin es. Peter pikir dia mencuri tambang emas. Dia tidak tahu bahwa saya telah memegang detonator ini selama ini. Sejak saat ini, jaringan Tirtayasa Enterprises adalah benteng yang tak tertembus, dan hitungan mundur menuju kiamat surya teknologi telah resmi dimulai. Keesokan harinya, aku melakukan debut publikku sebagai Chief Information Security Officer Tirtayasa Enterprises. Berita itu mengirimkan gelombang kejut melalui sektor bisnis dan teknologi Jakarta. Tidak ada yang tahu dari mana Olivia Anindita ini berasal. Seorang wanita tak dikenal yang terjun ke peran sepenting itu di raksasa seperti Tirtayasa Enterprises adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang yang paling terkejut dari semuanya pastilah Peter Suryo. Aku dengan mudah bisa membayangkan ekspresi spektakuler di wajahnya ketika dia melihat fotoku di berita. Megalomaniak paranoid seperti dia akan langsung menyadari bahwa aku tidak hanya diselamatkan oleh seorang Samaritan baik secara acak. Aku telah menemukan seorang pelindung baru yang sangat kuat. Cukup yakin, sore itu, aku menerima telepon dari asisten eksekutif Hardian, Nona Anindita. Surya Teknologi akan mengadakan acara peluncuran produk besok pukul 3 sore di Jakarta Convention Center. Mereka meluncurkan apa yang mereka klaim sebagai sistem firewall perusahaan paling aman di dunia, Aegis 2. Arahan Bapak Hardian adalah beliau ingin Anda mewakili Tirtayasa Enterprises dan pergi mengamati acara tersebut. Asisten itu menekankan kata mengamati dengan implikasi berat. Aku tahu ini adalah tahap pertama yang Hardian siapkan untukku. Itu adalah deklarasi perang resmiku terhadap Peter. Dimengerti. Aku akan ke sana. Aku menutup telepon, seringai dingin terbentuk di bibirku. Aegis 2. Peter adalah orang kosong. Selain mencuri karyaku, dia tidak memiliki kemampuan R&D yang sebenarnya. Versi 2.0 yang disebut-sebut ini tidak diragukan lagi hanyalah UI yang mencolok yang ditambal di atas arsitektur beta yang belum selesai yang kutinggalkan. Menyebut sistem yang penuh dengan kelemahan logika dan backdoor sebagai yang paling aman di dunia adalah lelucon terbesar. Siang hari berikutnya, aku tiba tepat waktu di Jakarta Convention Center. Aku mengenakan setelan desainer putih bersih yang disesuaikan dengan tajam. Rambutku disanggul rapi, riasanku sempurna dan mengintimidasi. Saat aku melangkah masuk ke tempat itu, aku menarik setiap mata di ruangan itu. Lampu flash meledak di sekitarku seperti gelombang pasang,
saat para jurnalis teknologi menyerbu ke depan, mendorong mikrofon ke wajahku. Nona Anindita, benarkah Anda muncul entah dari mana? Apa hubungan Anda dengan Bapak Hardian? Nona Anindita, bagaimana pendapat Anda tentang Aegis II dari Surya Teknologi? Akankah Tirtayasa Enterprises mempertimbangkan kesepakatan pengadaan? Aku tidak menjawab satu pun dari mereka. Dengan senyum sopan tapi sedingin es, aku berjalan diapit oleh pengawal Tirtayasa menuju kursi yang telah dipesan di barisan depan VIP. Kursiku langsung menghadap panggung utama. Segera, Peter Suryo melangkah ke atas panggung, memancarkan kepercayaan diri yang arogan. Dia mengenakan jas Tom Ford yang dibuat khusus. Rambutnya disisir rapi sempurna. Dia terlihat seperti CEO visioner. Tetapi ketika matanya menyapu bagian VIP dan bertemu mataku, senyum kemenangannya terlihat kaku. Namun, dia dengan cepat pulih, bahkan melayangkan tatapan kasih sayang melankolis palsu padaku. Aku tahu persis apa yang dia lakukan. Dia ingin memerankan korban yang patah hati di depan pers, mencoba menggunakan hubungan masa lalu kami untuk menggoyahkanku. Terima kasih kepada semua anggota pers dan rekan-rekan industri yang terhormat karena telah menghadiri acara peluncuran Surya Teknologi hari ini. Suara Peter menggema melalui sistem PA. Hari ini saya membawakan Anda produk revolusioner, Aegis II. Dia mulai menyebarkan jargon perusahaan menggunakan grafik yang mencolok dan data yang sepenuhnya direkayasa untuk membual tentang pertahanan sistem yang tak tertembus. Aku duduk di sana dengan tenang mengawasinya seperti sedang mengamati badut melakukan trik sulap murahan. Akhirnya, dia mencapai segmen demonstrasi langsung untuk membuktikan keamanan mutlak Aegis II. Kami menyambut setiap ahli teknis di antara hadirin untuk mencoba uji penetrasi langsung pada sistem kami sekarang. Peter memindai ruangan, matanya tak terhindarkan mengunci padaku dengan sedikit provokasi. Saya ingin tahu apakah Ciso baru Tirtayasa Enterprises, Nona Anindita, akan memberikan kehormatan untuk memberikan beberapa petunjuk. Dia memaksaku naik ke panggung. Dia bertaruh bahwa dalam suasana yang sangat dipublikasikan seperti itu, aku tidak akan berani mempermalukannya terlalu parah dan hanya akan mengikuti gerakan. Dia salah bertaruh, aku ada di sana secara eksplisit untuk mempermalukannya. Aku berdiri dan perlahan berjalan ke atas panggung di bawah tatapan kolektif 1000 peserta. Karena Bapak Suryo begitu ngotot, saya akan dengan senang hati mengabulkan. Aku mengambil laptop yang ditawarkan oleh seorang staf. Suaraku tidak keras, tetapi memotong gumaman di aula dengan mudah. Peter menatapku, sebuah peringatan melintas di matanya. Dia merendahkan suaranya, mendekat agar hanya aku yang bisa mendengar. Liv, berhenti membuat keributan. Kembali padaku. Aku tahu sulit membesarkan anak sendirian di luar sana. Kita bisa menghapus bersih semuanya. Lupakan masa lalu. Hapus bersih semuanya. Aku tersenyum, meskipun hiburan itu tidak mencapai mataku. Bapak Suryo, Anda mencuri hidup saya, mengurung saya di rumah selama 3 tahun, dan nyaris memukuli saya sampai mati. Dan sekarang Anda berbicara tentang menghapus bersih semuanya. Wajahnya langsung berubah menjadi ungu yang jelek. Aku mengabaikannya, memusatkan perhatianku pada laptop. Aku bahkan tidak repot-repot menavigasi GUI demonstrasi mencoloknya. Aku segera membuka terminal perintah inti. Jari-jariku mengetuk ringan di atas tombol. Tidak ada montase hacking yang marah, hanya 3 baris kode root paling sederhana dan paling mendasar. Baris 1, lewati lapisan pertahanan spoofing dangkal. Baris 2, aktifkan super backdoor yang kukode bertahun-tahun lalu. Baris 3, eksekusi kernel panik protokol. Sejak aku duduk sampai aku selesai mengetik, kurang dari 3 menit telah berlalu. Aku menekan enter. Sementara Peter masih berbicara ngelantur kepada audiens, membual tentang bagaimana Aegis 2.0 baru saja memukul mundur serangan DOS simulasi. Layar LED besar di belakangnya berkedip hebat. Grafik visualisasi data yang kompleks menghilang seketika. Di tempatnya, sebuah kata tunggal besar berwarna merah darah muncul di layar, menyerang seperti tamparan keras di wajah Peter Suryo dan Surya Teknologi, PWE. Seluruh convention center hening seketika. Ribuan rahang menganga saat orang-orang menatap layar, lalu kembali menatap Peter, yang wajahnya telah kehilangan semua darah. Apa ini?
Tim teknis, periksa server. Peter panik, berteriak pada kru belakang panggung. Aku berdiri, menutup laptop, dan menyerahkannya kembali kepada staf yang tercengang. Aku berjalan mendekati Peter, mengambil mikrofon dari podiumnya, dan menatap lautan wajah-wajah terkejut. Suaraku jernih dan tanpa belas kasihan. Hadirin sekalian, demonstrasi telah selesai. Yang disebut Aegis II adalah sampah yang bahkan tidak bisa menjaga konsistensi logika dasar. Satu-satunya nilainya adalah membuktikan bahwa Departemen R&D Surya Teknologi adalah lelucon mutlak. Tirtayasa Enterprises tidak akan pernah bekerja sama dengan penipu. Aku menjatuhkan mikrofon. Di tengah ribuan tatapan bingung dan kompleks, aku berbalik dan berjalan meninggalkan panggung. Di belakangku, aku meninggalkan Peter Suryo dengan wajah yang begitu terdistorsi oleh kemarahan dan penghinaan, nyaris tidak terlihat seperti manusia. Aku tahu bahwa sejak saat ini, perang di antara kami telah resmi dimulai, dan ini hanyalah serangan pembukaan. Pembantaian mutlak di acara peluncuran itu mengirimkan gelombang kejut melalui Bursa Efek Indonesia. Saham Surya Teknologi anjlok pada bel pembukaan, menguapkan ratusan juta rupiah kapitalisasi pasar dalam satu hari. Peter dan Aegis II-nya menjadi bahan tertawaan Silicon Valley. Sementara itu, nama Olivia Anindita tiba-tiba menjadi buah bibir di Jakarta. Orang-orang mati-matian ingin tahu latar belakangku dan jaring rumit yang menghubungkanku dengan Hardian Tirtayasa dan Peter Suryo. Aku mengabaikan hiruk-pikuk media dan mencurahkan seluruh energiku untuk pekerjaanku. Hardian telah memberiku clearance administratif total dan tim rekayasa terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Aku mulai sepenuhnya membangun kembali seluruh infrastruktur keamanan siber Tirtayasa Enterprises. Tapi aku tahu Peter tidak akan diam saja. Dia adalah ular berbisa. Aku telah menginjak ekornya, dan dia pasti akan menyerang balik dengan cara paling ganas. Benar saja, beberapa hari kemudian, saat aku meninggalkan Tirtayasa Tower di pusat kota untuk menjemput Mia dari sekolah, aku dihadang di garasi parkir bawah tanah. Itu Peter. Dia tampak kelelahan, matanya cekung dan merah. Tech bro yang dulu rapi itu tampak seperti penjudi yang baru saja kehilangan seluruh tabungannya. Olivia. Dia menerjang keluar dari balik tiang beton, menghalangi jalanku. Suaranya serak. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau mencoba menghancurkanku? Menghancurkanmu? Aku menatapnya, merasa tuduhan itu hampir lucu. Peter, semua yang kau miliki dicuri dariku. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Aku tidak mencuri apa-apa. Dia mendesis seperti kucing terinjak, topengnya runtuh. Aku memberimu kehidupan yang luar biasa. Aku memberimu kemewahan untuk hanya duduk di rumah dan meneliti tanpa harus bekerja. Aku membuatmu seperti sekarang. Kau tidak tahu terima kasih. Aku telah mendengarkan omong kosong gaslighting ini selama 3 tahun. Aku muak. Di masa lalu, dia akan memanipulasiku untuk meragukan diriku sendiri, tetapi sekarang dia hanya membuat perutku mual. Minggir, kataku dingin, menolak membuang napas lagi padanya. Tidak. Dia dengan kasar meraih pergelangan tanganku, cengkeramannya sangat erat. Kau ikut denganku. Aku tahu kau membenciku. Itu salahku, aku akan berubah. Aku bersumpah aku tidak akan memukulmu lagi. Kita bisa kembali seperti dulu, oke? Dia memaksakan ekspresi memohon yang menyedihkan di wajahnya. Tetapi jauh di matanya, aku melihat kepemilikan psikopat yang familiar. Aku dengan keras melepaskan tanganku. Peter, berhenti akting. Kau membuatku muak. Kata-kataku mendorongnya melewati batas. Kau tidak tahu terima kasih. Topeng penyesalannya langsung robek, menampakkan monster di baliknya. Kau pikir kau tidak tersentuh hanya karena kau tidur dengan Hardian Tirtayasa? Kau hanyalah anjing di talinya. Aku membangunmu dan aku bisa menginjakmu kembali ke tanah. Saat dia berteriak, tangannya bergerak ke pinggangnya, melepaskan ikat pinggang Hermesnya yang mahal, ikat pinggang kulit coklat dengan gesper hak emas yang berat. Pupilku mengerut, napasku berhenti. Itu ikat pinggang itu. Selama 3 tahun, pada malam yang tak terhitung jumlahnya, dia menggunakan ikat pinggang yang sama untuk mencambukku sampai aku penuh luka. Desir kulit yang membelah udara, gedebuk yang memuakan dari gesper logam yang menghantam tulang. Itu adalah mimpi buruk abadiku,
Tubuhku mulai gemetar tak terkendali. PTSD mencengkeram tenggorokanku seperti tangan tak terlihat yang mencekik. Aku tidak bisa bernapas. Aku bahkan tidak bisa berteriak minta tolong. Takut sekarang? Peter menyeringai, senyum sakit dan puas menyebar di wajahnya saat dia melihatku meringkuk. Begitulah. Kau memang dilahirkan menjadi sampah di bawah sepatuku. Dia mengangkat ikat pinggang tinggi-tinggi, mengayunkannya dengan kejam ke arah wajahku. Aku secara naluriah memejamkan mata, bersiap untuk rasa sakit menyiksa yang familiar. Tapi rasa sakit itu tidak pernah datang. Sebaliknya, aku mendengar suara benturan yang memuakkan dan jeritan mengerikan dari Peter. Aku membuka mataku, gemetar. Dua pengawal besar berjas hitam telah muncul entah dari mana. Satu mengunci pergelangan tangan Peter dengan cengkeraman kuat, memutarnya begitu keras sehingga dia tidak bisa bergerak. Yang lain menendang bagian belakang lutut Peter, memaksanya untuk membentur lantai beton dengan gedebuk keras. Kemudian suara langkah kaki yang tenang dan terukur menggema dari belakangku. Aku berbalik dan melihat Hardian Tirtayasa. Dia mengenakan ekspresi dingin dan acuh tak acuh seperti biasa, tetapi matanya membara dengan niat membunuh yang dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia berjalan mendekati Peter, menatapnya seolah melihat tumpukan limbah berbahaya. Bapak Hardian, saya. Peter terbata-bata dalam ketakutan total. Hardian tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia membungkuk dan menarik ikat pinggang dari tangan Peter yang lemas. Kemudian dia mengangkat kakinya yang mengenakan sepatu Oxford kulit Italia pesanan dan mengayunkannya dengan brutal ke tangan yang digunakan Peter untuk memegang ikat pinggang. Retak, suara tajam tulang yang retak menggema di garasi kosong. Aarg. Peter mengeluarkan lolongan yang memilukan, wajahnya berkerut dalam penderitaan murni. Tanganku, kau mematahkannya. Hardian tidak mengangkat kakinya. Dia menggesekkan tumitnya lebih keras. Dia menatap Peter yang meronta-ronta, suaranya sedingin api neraka. Seorang eksekutif Tirtayasa Enterprises, bukanlah seseorang yang boleh kau sentuh. Dia berhenti, melemparkan ikat pinggang ke wajah Peter yang menangis, tanpa berusaha menyembunyikan rasa jijiknya yang mutlak. Menggunakan ikat pinggang pada seorang wanita, Suryo, kau adalah sampah paling menyedihkan yang pernah kulihat. Tanpa melirik Peter lagi, Hardian berbalik dan berjalan ke arahku. Dia melepaskan mantel paritnya dan menyampirkannya ke bahuku yang bergetar hebat, membungkusku erat di dalamnya. Sudah berakhir, katanya. Itu adalah pertama kalinya aku mendengar kehangatan tulus dalam suaranya. Aku menatapnya, pria yang secara fisik menarikku keluar dari mimpi burukku, dan tali erat yang menyatukan kewarasanku akhirnya putus. Air mata mengalir deras di wajahku tak terkendali. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kelegaan yang luar biasa karena bertahan hidup, campuran keluhan, kemarahan, dan rasa terima kasih yang mendalam. Bawa Nona Anindita pulang, Hardian memerintahkan salah satu pengawal. Dia kemudian melirik Peter, yang masih merintih di lantai. Adapun dia, panggil polisi. Beritahu mereka itu adalah penyerangan tanpa provokasi. Dan beritahu tim hukum saya. Saya ingin dia digugat sampai bangkrut mutlak. Siap, Tuan. Aku diantar ke bagian belakang SUV. Saat kami melaju, aku melihat ke kaca spion dan melihat Peter diseret oleh keamanan, menunggu polisi. Wajah yang dulu melumpuhkanku dengan ketakutan kini hanya menunjukkan keputusasaan yang menyedihkan. Aku tahu itu benar-benar berakhir baginya. Dan aku akhirnya bisa mengucapkan selamat tinggal pada bab tergelap dalam hidupku. Tangan patah dan tuduhan penyerangan sudah cukup untuk menahan Peter Suryo di sel tahanan di Rutan Salemba selama beberapa hari. Sementara itu, armada hukum Hardian melancarkan serangan kilat terhadapnya, mengajukan gugatan atas pencurian kekayaan intelektual, pencemaran nama baik perusahaan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Aku menyerahkan bukti selama 3 tahun, laporan medis, rekaman audio, dan pesan-pesan ancaman keji yang dia kirimkan padaku. Peter panik. Dia tahu bahwa jika tuduhan kekerasan dalam rumah tangga itu terbukti, persona tech visionary family man yang telah dia kurasi dengan hati-hati akan hancur dan surya teknologi akan mati bersamanya. Jadi, dia melancarkan serangan balik PR yang menyedihkan.
Dia menghabiskan jutaan untuk menyewa bot farm dan penulis tabloid murahan untuk membanjiri internet dengan putarbalikan fakta. Dia menggambarkan dirinya sebagai korban mantan istri yang mata duitan. Mantan istri Olivia Anindita tinggalkan keluarga demi miliarder Hardian Tirtayasa, berkonspirasi untuk menjual saham Surya Teknologi. CEO teknologi patah hati Peter Suryo terlihat minum sendirian. Aku hanya ingin keluargaku kembali. Eksklusif. Sejarah perselingkuhan Olivia Anindita. Keturunan putri dipertanyakan. Artikel-artikel itu sangat didramatisir, disertai foto-foto paparazzi Peter yang terlihat lelah. Mereka berhasil memicu mesin kemarahan. Narasi publik mulai bergeser. Keyboard warrior mulai bersimpati kepada Peter dan melontarkan abuse kepadaku. Dia pantas di tempat sampah, meninggalkan suami dan anak demi uang. Kasihan Peter. Terlihat jelas dia sangat mencintainya. Hardian Tirtayasa juga bukan orang suci, perusak rumah tangga dan mata duitan. Pasangan serasi neraka. Aku menggulir komentar-komentar beracun. Hatiku dingin. Ini adalah Peter Suryo klasik. Gaslighting, memanipulasi opini publik, memutarbalikkan hitam menjadi putih. Tim PR Tirtayasa Enterprises menyarankan agar aku segera merilis pernyataan untuk mengklarifikasi fakta. Tetapi aku menolak. Aku tahu bahwa terlibat dalam kontes saling menjatuhkan dengan sosiopat hanya akan membuatnya semakin kotor. Aku membutuhkan senjata yang definitif dan tak terbantahkan. Sesuatu yang akan merobek topengnya secara permanen dalam satu serangan. Namun, aku masih meremehkan seberapa rendah Peter akan merendahkan diri. Untuk menyelamatkan reputasinya dan mengamankan hak asuh Mia sebagai kartu tawar terakhirnya, dia menargetkan putri kami. Suatu sore, segerombolan paparazzi tiba-tiba berkumpul di luar taman kanak-kanak swasta eksklusif Mia di Jakarta Selatan. Ketika aku tiba untuk menjemputnya, Peter ada di sana, ditemani oleh seorang pengacara licik dan memegang seikat bunga. Dia menghalangi jalan kami, memerankan peran ayah yang penyayang. Mia, ayah datang menjemputmu. Dia tersenyum manis yang menjijikkan, membuka lengannya untuk memeluknya. Lampu flash kamera meledak seperti lampu strobo. Wartawan mengerumuni kami seperti lalat ke daging busuk. Bapak Suryo, apakah Anda datang khusus untuk melihat putri Anda? Bapak Suryo, apa pendapat Anda tentang tuduhan kekerasan dalam rumah tangga mantan istri Anda? Mia ketakutan oleh kekacauan itu. Wajahnya pucat pasi dan dia mencengkeram ujung mantelku, gemetar hebat saat dia bersembunyi di balik kakiku. Hadirin pers, kata Peter, berbalik ke arah kamera dengan ekspresi kesedihan yang mendalam. Tuduhan kekerasan itu sepenuhnya direkayasa. Saya mencintai istri saya mencintai putri saya. Saya bahkan tidak tahu mengapa dia meninggalkan saya. Liv, saya tahu Anda masih marah, tetapi tolong jangan gunakan anak kita sebagai senjata melawan saya. Penampilannya layak Oscar. Dia bahkan meneteskan air mata. Melihat aksinya yang menjijikan membuatku gemetar karena marah. Peter, apakah kau tidak punya malu? Mama? Aku takut. Mia terisak pelan di belakangku. Tepat ketika Peter mengulurkan tangan, mencoba secara fisik meraih Mia untuk memaksakan pemotretan reuni. Sebuah Bentley hitam melaju pelan berhenti di pinggir jalan. Pintu terbuka dan Hardian Tirtayasa melangkah keluar. Dia tidak memiliki pengawal hari ini. Dia sendirian, tetapi kehadirannya yang murni cukup untuk menguasai seluruh jalan. Kamera para wartawan secara naluriah berputar ke arahnya. Dia mengabaikan mereka semua, berjalan lurus ke arah kami. Tanpa sepatah kata pun, dia mengangkat Mia yang ketakutan ke dalam pelukannya, melindunginya di dadanya. Paman Hardian, melihatnya, Mia merasa aman. Dia terisak, memeluk lehernya erat-erat dengan lengan kecilnya. Bapak Hardian, ini masalah keluarga. Jangan ikut campur, Peter mendesis, cemburu dan racun murni melintas di matanya. Hardian bahkan tidak melihatnya. Dia menundukkan kepalanya, dan dengan lembut menghapus air mata Mia. Jangan menangis, Mia. Katakan pada Paman Hardian, kau ingin bersama siapa? Suaranya lebih lembut dari yang pernah kudengar. Setiap kamera, setiap mikrofon, setiap pasang mata terkunci pada gadis berusia 5 tahun itu. Mia mengangkat kepalanya,
Matanya yang besar dan jernih masih bersinar dengan air mata. Dia menatap ayah kandungnya yang tersenyum penuh kasih palsu. Lalu dia menatap Hardian yang memegangnya dengan aman. Dan kemudian, di depan siaran langsung selusin media, gadis kecil itu berbicara dengan suara yang rapuh namun sangat jernih. Ayah jahat. Dia memukul mama. Dia memukulnya dengan ikat pinggang sampai berdarah. Aku tidak mau ayah jahat. Dia menghentikan tangannya yang mungil, mencengkeram kerah jas Hardian seperti pegangan hidup. Paman Hardian tidak memukul. Paman Hardian adalah Superman, dari mulut bayi. Kesaksian seorang anak berusia 5 tahun yang trauma jauh lebih kuat dan lebih memilukan daripada pernyataan PR orang dewasa manapun. Seluruh jalan hening sepenuhnya. Para wartawan yang baru saja mengerumuniku menurunkan mikrofon mereka. Mereka menatap Peter. Mata mereka dipenuhi rasa jijik dan kemarahan. Wajah Peter berubah dari merah padam menjadi pucat menjadi abu-abu seperti mayat yang sakit. Semua putarbalikan faktanya, semua kebohongannya langsung menguap oleh kebenaran anak yang polos dan brutal. Dia terekspos sepenuhnya dan benar-benar hancur. Kematian sosial secara real time. Hardian, memegang Mia, melemparkan tatapan dingin kepada Peter Suryo yang lumpuh. Kemudian dia melihat ke arah kamera. Suaranya tenang, tetapi menyerang seperti palu hakim. Hadirin sekalian, saya yakin Anda sudah punya judul berita Anda. Mulai hari ini, Olivia Anindita dan putrinya berada di bawah perlindungan saya. Siapapun yang berani menyakiti mereka dengan cara apapun akan mendapati diri mereka berperang dengan Tirtayasa Enterprises. Dengan itu, dia menggendong Mia, membimbingku ke Bentley, dan melaju pergi, meninggalkan kerumunan yang terpana di belakang kami. Di dalam mobil, Mia, kelelahan karena menangis, tertidur di bahu Hardian. Aku menatap keluar jendela. Matahari terbenam mewarnai skyline Jakarta dengan warna oranye hangat. Mimpi buruk 3 tahun akhirnya berakhir dengan pasti. Aku menoleh untuk melihat pria yang duduk di sampingku, pria dengan rahang tajam memegang putriku. Terima kasih, bisikku. Itu adalah pertama kalinya aku berterima kasih kepadanya dengan tulus. Bukan untuk gaji 2 miliar, bukan untuk penthouse, tetapi karena di saat tergelapku, dia telah memberiku dan Mia pelabuhan yang aman. Hardian tidak menoleh, hanya mengangguk rendah. Peter tidak akan melepaskan ini begitu saja, katanya, menatap jalan, matanya gelap. Anjing yang terpojok akan menggigit. Aku tahu maksudnya. Seorang pria yang didorong ke batas absolut mampu melakukan apa saja. Aku tahu, aku mengepalkan tinjuku. Itulah mengapa sebelum dia bisa menggigit, aku harus melemparkannya dari tebing. Balas dendamku belum berakhir. Kata-kata Mia di taman kanak-kanak menyebar di media sosial seperti virus. Setiap detik dari video itu menghantam kesadaran publik. Semalam, Peter Suryo berubah dari CEO visioner menjadi monster pemukul istri yang dibenci secara universal. Saham Surya Teknologi jatuh bebas. Terhuyung-huyung di ambang delisting dari BI. Dewan Direksi secara darurat menggulingkan Peter sebagai CEO, dengan putus asa mencoba memutuskan hubungan untuk menyelamatkan perusahaan. Tetapi sudah terlambat. Kredibilitas sistem Aegis nol. Klien-klien besar membatalkan kontrak mereka. Surya Teknologi berada dalam spiral kematian. Aku tahu ini adalah saat Peter akan paling berbahaya. Seorang pria yang tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan akan membakar dunia bersamanya. Benar saja, beberapa hari kemudian, Departemen Keamanan Siber di Tirtayasa Enterprises mendeteksi aktivitas anomali. Nona Anindita, kami telah mengidentifikasi vektor yang sangat tersembunyi yang memulai upaya penetrasi persisten terhadap database inti kami. Alex, lead engineer-ku, menunjuk ke untayan kode yang menggulir cepat di monitor. Tampak muram. Metodologi mereka sangat canggih. Ini bukan peretas spionase perusahaan biasa. Aku berjalan mendekati layar, mempelajari jalur serangan, mataku berubah menjadi es. Aku tahu metode ini secara intim. Itu Peter, atau lebih tepatnya, itu adalah protokol serangan trankripsi yang telah kuajarkan pada Peter bertahun-tahun yang lalu. Dia melakukan langkah putus asa terakhirnya. Dia ingin mencuri rahasia dagang inti Tirtayasa Enterprises, entah untuk menjualnya kepada saingan atau membocorkannya ke dark web,
berharap menyeret Tirtayasa ke dalam fakta bunuh diri. Dan dia tidak datang sendiri. Aku menunjuk ke IP palsu di layar. Sumber itu melacak kembali ke node dark web milik sindikat peretas bernama Prometheus. Peter pasti telah mengosongkan rekening luar negerinya untuk menyewa mereka untuk serangan terkoordinasi. Apa yang kita lakukan? Memulai penguncian tingkat 1? Tanya Alex. Tidak, aku menggelengkan kepala, seringai dingin menyentuh bibirku, bertahan terlalu pasif. Aku menyaksikan sinyal serangan yang berkedip di layar seperti sedang melihat tikus mencium jebakan. Buka backdoor, perintahku datar. Tapi Alex menatapku dengan ngeri. Nona Anindita, Anda ingin membiarkan mereka masuk begitu saja? Ya. Jari-jariku mengetuk ringan di keyboard, membuka skrip yang telah kusiapkan beberapa hari yang lalu. Saya tidak ingin mengunci mereka. Saya ingin mengundang mereka ke dalam labirin. Lalu kita kunci pintu dan membantai mereka. Aku sedang memainkannya, menggunakan pengetahuan Peter tentang kebiasaan coding lamaku untuk melawannya. Aku sengaja membuat kerentanan di firewall Tirtayasa. Sebuah celah yang terlihat persis seperti backdoor yang biasa kutinggalkan untuk kenyamanan. Bagi orang lain, itu terlihat seperti honeypot. Tapi bagi Peter Suryo yang arogan, itu akan terlihat seperti kesalahan fatal yang bisa dia eksploitasi. Alex, kau pantau Prometheus. Begitu mereka masuk ke labirin data, putuskan node keluar mereka, jebak mereka dalam lingkaran kode tak terbatas. Siap, Nyonya. Adapun Peter, aku menatap vektor serangan utama, cahaya dingin di mataku. Aku akan menjadi tuan rumah pribadinya. Sudah lewat tengah malam. Lantai atas Tirtayasa Tower kosong kecuali kantorku. Hardian belum pergi. Dia duduk di sofa kulit, dengan tenang menyeruput kopi, tampaknya tidak khawatir dengan perang siber yang akan datang. Anda yakin tentang ini? Tanyanya. Untuk menghadapinya, saya bahkan tidak membutuhkan mainframe Tirtayasa, kataku. Tanpa melihat ke atas, jari-jariku melayang. Saya hanya membuang sampah yang saya tinggalkan bertahun-tahun lalu. Pukul 3.00 pagi, serangan dimulai. Seperti yang kuduga, para peretas Prometheus terjun langsung ke labirin data yang kubangun. Dalam hitungan detik, tim Alex mengkompartementalisasi mereka, menjebak mereka dalam lingkaran data hantu yang tak berujung. Mereka lumpuh. Sementara itu, Peter, bertindak seperti pencuri serakah, menyelinap tepat melalui backdoor palsu yang kubiarkan terbuka dan melewati keamanan langsung ke database inti. Dia mulai panik mengunduh file yang ditandai sebagai sangat rahasia. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa setiap byte yang dia unduh meninggalkan jejak neon bercahaya di monitorku. Dan dia pasti tidak tahu bahwa rahasia perusahaan yang dia unduh sebenarnya adalah file beracun yang telah kuciptakan dengan cermat. Dia memakan umpannya, gumamku. Hardian meletakkan kopinya dan melangkah di belakang kursiku, menatap alamat IP yang diselesaikan di layar. Dia mungkin berpikir dia sudah menang. Mungkin sedang minum sampanye sekarang. Aku tersenyum dan kemudian aku menekan enter untuk terakhir kalinya. Trace complete. Physical MAC address locked. Game over. Aku memulai serangan balasan. Banjir data besar melonjak kembali melalui terowongan yang telah dibuka Peter, membentur langsung mesinnya. Bermil-mil jauhnya di sebuah safe house kumuh yang tidak diungkapkan, Peter kemungkinan besar sedang menatap bilah kemajuan download dengan seringai gila, membayangkan runtuhnya Tirtayasa Enterprises. Tapi sebaliknya, layarnya tiba-tiba menjadi hitam. Sebaris teks merah darah muncul di monitornya. Aku menangkapmu. Sebelum dia bisa bereaksi, setiap file di hard drive-nya mulai menghapus dirinya sendiri. Drive fisik menjerit, berasap dan gosong menjadi bongkahan. Secara bersamaan, tautan komunikasi terenkripsi yang dia gunakan untuk menghubungi sindikat Prometheus, mengompilasi log obrolan dan transaksi keuangannya secara otomatis, mengirimkan seluruh paket bukti langsung ke divisi siber Polri. File beracun yang telah dia unduh mengeksekusi payload sekunder yang membungkus upayanya untuk mencuri IP Tirtayasa, bersama dengan rantai bukti yang sempurna, mengirimkan salinan ke Departemen Hukum Tirtayasa, OJK, dan setiap kantor berita utama di negara ini. Aku bersandar di kursi Herman Millerku dan menghela napas panjang. Dengan satu gerakan, aku telah menghancurkan balas dendam Peter,
membongkar jaringan peretas internasional, dan mengamankan bukti yang mutlak dan tak terbantahkan atas spionase perusahaannya. Tidak ada tempat baginya untuk lari. Kerja bagus, suara Hardian bergemuruh dari atasku, dihiasi dengan kekaguman yang tak salah lagi. Aku mendongakkan kepala dan menatap mata gelapnya. Di bawah lampu fluoresken, aku melihat sesuatu di tatapannya yang lebih dalam dari rasa hormat profesional. Sesuatu yang intens dan membara. Jantungku berdebar tiba-tiba. Aku cepat-cepat memalingkan muka, menatap kembali ke monitor yang mati. Ini belum cukup, kataku pelan. Saya ingin dia kehilangan segalanya. Reputasinya, kebebasannya, warisannya. Suite eksekutif hening, kecuali dengungan server. Di luar jendela dari lantai ke langit-langit, kota Jakarta tidur, jaring lampu di bawah cahaya bintang yang dingin. Jari-jariku tidak berhenti bergerak. Menghancurkan hardware Peter dan mengirimkan bukti ke pihak berwenang hanyalah hidangan pembuka. Hidangan utama baru saja dimulai. Apa yang kau lakukan sekarang? Tanya Hardian, menarik kursi di sampingku. Membersihkan medan perang? Jawabku sederhana. Dalam sepersekian detik sebelum aku melenyapkan komputer Peter, aku menggunakan aliran balik data untuk menanam trojan mikroskopis ke jaringan lokalnya. Itu adalah protokol hantu yang tidak terdeteksi oleh antivirus komersial manapun. Melalui hantu itu, aku sekarang menjembatani langsung ke cloud server pribadi Peter, kebun rahasia aslinya. Cloudnya menggunakan enkripsi dinamis 3 lapis. Kuncinya berganti setiap 10 menit, aku menjelaskan, nyaris berbicara pada diriku sendiri atau mungkin pada Hardian. Saya merancang arsitektur ini untuk melindungi kernel Aegis. Saya tidak pernah berpikir dia akan menggunakannya untuk menyembunyikan kekotorannya sendiri. Jika kau membangun kuncinya, kau punya kuncinya, kata Hardian tenang. Aku memejamkan mata, memvisualisasikan model data. Jari-jariku melayang di atas keyboard begitu cepat sehingga menjadi kabur. Data yang berderet di layar memusingkan. Hardian tidak menyela, dia dengan tenang menuangkan secangkir teh panas untukku dan meletakkannya di dekat tanganku. Kehangatan itu memberiku grounding. Aku bisa merasakan dia duduk di sampingku seperti gunung yang tak tergoyahkan, menawarkan dukungan diam dan kepercayaan mutlak. 3 menit kemudian, dapat. Sebuah kotak hijau ACCES Granted muncul. Aku sudah berada di dalam drive pribadinya. Aku mengklik folder pertama. Isinya membuatku mengepalkan tinjuku begitu erat sampai kuku-kukuku menusuk telapak tanganku. Itu penuh dengan file tentangku. Foto-fotoku dari kampus, video-video aku menerima penghargaan coding, draft tesis PhD-ku, dan lebih buruk lagi, foto dan video yang diam-diam dia ambil dariku saat mengurungku di rumah, menunjukkan aku memar, menangis, dan hancur. Dia adalah psikopat. Dia menyimpannya sebagai piala untuk memuaskan kebutuhan sakitnya akan kontrol. Melawan mual di tenggorokanku, aku menutup folder itu. Hardian memperhatikan reaksiku. Dia mengulurkan tangan, menyandarkan tangan berat dan hangat di bahuku. Dia tidak berbicara, tetapi kekuatannya meresap ke dalam diriku. Aku menarik napas dan membuka folder kedua. Itu diberi label asal. Mataku melebar. Itu adalah buku besar terenkripsi, yang merinci setiap suap, kickback, dan transfer kawat ilegal yang telah dilakukan Peter kepada politisi, bankir, dan regulator untuk mendorong IPO Surya Teknologi. Tanggal, nama, nomor routing luar negeri, bahkan rekaman audio kesepakatan itu. Dia cukup arogan untuk membiarkan pedang guillotine tergantung di lehernya sendiri di cloud server. Bodoh, gumam Hardian, menatap layar. Tidak, bukan bodoh, koreksiku, arogan. Dia pikir sistem enkripsi yang kubangun tidak bisa ditembus. Dia tidak menyadari arsiteknya punya kunci utama. Aku mengklik folder ketiga, IP. Di dalamnya ada semua kode sumber asli dan catatan desain tulisan tangan untuk sistem Aegis. Metadata pembuatan di setiap file mendahului aplikasi patennya 2 tahun penuh. Ini adalah bukti tak terbantahkan yang tak bisa dibantah bahwa dia telah mencuri karya hidupku. Dengan ini, aku tidak hanya akan mengambil kembali patenku. Aku akan mengirimnya ke penjara federal karena penipuan korporasi besar-besaran.
Melihat kode yang berisi darah, keringat, dan air mataku terbakar. Aku tidak menangis. Sebaliknya, aku tersenyum, senyum dingin tanpa ampun. Kotak Pandora sudah terbuka. Aku tidak langsung membocorkannya ke pers. Memanggil polisi sekarang terlalu mudah. Aku ingin dia merasakan harapan sebelum aku mendorongnya ke jurang. Aku ingin mengakhiri hidupnya dengan pemakaman publik yang spektakuler. Aku mengompres bukti, mengenkripsinya, dan meneruskan file besar itu langsung ke email pribadi Hardian. Hadiah terima kasih, kataku. Hardian melihat ponselnya. Dia mengerti besarnya apa yang baru saja kuberikan padanya. Daya ungkit politik dan finansial dalam buku besar itu bernilai 100 kali lipat dari 2 miliar yang dia bayarkan padaku, dan aku menyerahkannya kepadanya tanpa pikir panjang. Kau sangat percaya padaku, tanyanya. Anda memberi saya hidup baru. Ini adalah sumpah setia saya. Aku menatap matanya. Itu adalah aliansi sejatiku dengan pria yang mengakui nilaiku. Hardian menatapku dalam diam untuk waktu yang lama. Kemudian dia tersenyum. Senyum tulus penuh kekaguman yang mendalam. Baiklah kalau begitu, katanya. Mari kita antar dia bersama-sama. Dia mengangkat ponselnya dan menghubungi asistennya. Siapkan. Tirtayasa Enterprises akan mengadakan gala di Hotel Mulia dalam 3 hari. Undang setiap pemain besar di Jakarta. Dia berhenti, matanya berubah sedingin es. Temanya adalah pemakaman surya teknologi. Peter Suryo sudah habis. Bukti spionase korporasi tidak terbantahkan. Keesokan paginya, Polri menggerebek apartemennya dan menyeretnya keluar dengan borgol. Wajahnya yang terkejut dan putus asa terpampang di halaman depan Harian Bisnis Indonesia dan Detik News. Saham Surya Teknologi dihentikan dan disiapkan untuk likuidasi. Unicorn teknologi multimiliar rupiah berubah menjadi abu dalam hitungan hari. Masa internet yang telah dia persenjatai berbalik melawannya dengan keganasan 2 kali lipat. Kekerasan dalam rumah tangga, pencurian IP, penipuan korporasi, penyuapan. Dia disalib oleh opini publik. Aku pikir sudah berakhir, tetapi aku meremehkan kegilaan sosiopat yang terpojok. Sehari setelah penangkapannya, Hardian menerima panggilan darurat. Apa katamu? Wajah Hardian pucat pasi. Itu adalah pertama kalinya aku melihatnya kehilangan ketenangan. Dia menutup telepon dan menatapku, suaranya serak karena marah. Peter memberlakukan protokol Scorched Earth sebelum Polri sampai padanya. Apa maksudnya itu? Perasaan tidak enak menyelimutiku. Dia membayar sindikat Prometheus untuk meluncurkan serangan ransomware Zero Day buta pada jaringan internal Rumah Sakit Pusat Jakarta. Rumah Sakit Pusat? Jantungku berhenti. Mia telah menjalani sesi terapi di sana selama 2 hari terakhir untuk mengatasi trauma dari insiden taman kanak-kanak. Apa target mereka? Sistem penunjang kehidupan ICU. Hardian menggertakkan gigi, termasuk kakek saya. Kakek Hardian, patriark keluarga Tirtayasa, menggunakan alat pacu jantung yang sangat sensitif dan alat penunjang kehidupan di pusat. Prometheus mengirimkan permintaan tebusan menyerahkan Olivia Anindita dan kunci dekripsi bukti dalam waktu 3 jam atau mereka akan membebani hardware medis dan mengubah rumah sakit menjadi kamar mayat. Itu adalah balas dendam apokaliptik terakhir Peter. Jika dia akan jatuh, dia akan membawa serta nyawa tak berdosa untuk membuat kami membayar. Kepanikan menyapu ruang rapat Tirtayasa Enterprises. Beberapa anggota dewan, dipimpin oleh Paman Hardian, Agung Tirtayasa, seorang pria yang selalu mendambakan kursi CEO, menyerbu masuk ke kantor Hardian. Hardian, apa yang kau lakukan? Kau akan membiarkan seluruh keluarga terbakar demi seorang wanita? Paman Agung berteriak, menunjuk jari. Jika orang tua itu meninggal, darahnya ada di tanganmu. Serahkan wanita Anindita itu sekarang. Dia hanyalah seorang ciso. Kita bisa mempekerjakan yang lain. Nyawa orang tua itu dalam bahaya, mereka berteriak, menuntutku dikorbankan. Bagi mereka, aku hanyalah pion. Aku berdiri di sudut, darahku dingin. Ini adalah masyarakat kelas atas. Ketika krisis melanda, moral mereka runtuh seperti kertas murahan. Hardian duduk di belakang mejanya, menahan teriakan mereka dengan wajah batu. Ketika mereka akhirnya kehabisan napas,
Dia perlahan mengangkat kepalanya, matanya hitam pekat. "Sudah selesai?" tanyanya pelan. Paman Agung menelan ludah, tiba-tiba terintimidasi. "Hardian? Kami memikirkan keluarga." Sebelum dia bisa menyelesaikan, Hardian membuka laci mejanya, mengeluarkan Glock 19 hitam, dan membantingnya ke meja mahoni dengan gedebuk keras. Kantor itu hening mencekam. Semua orang membeku. Hardian berdiri perlahan, mengambil pistol itu, dan mengokang selongsongnya. Dia mengarahkan moncong dingin itu langsung ke pamannya. "Saya akan mengatakan ini tepat 1 kali." Suaranya nyaris berbisik, tetapi membawa beban hukuman mati. "Dia milik saya. Siapapun yang mencoba menyentuhnya, mati." Wajah Paman Agung pucat pasi dan lututnya lemas. Para anggota dewan ingat siapa yang mereka hadapi. Hardian Tirtayasa bukan hanya seorang CEO. Dia adalah predator kejam Bursa Efek Indonesia. Seorang pria yang secara metaforis dan mungkin secara harfiah telah menumpahkan darah untuk membangun kerajaannya. Keluar dari kantorku. Para anggota dewan berhamburan keluar seperti tikus ketakutan. Kantor itu hening kembali. Aku menatap pria ini yang berdiri di sana dengan pistol, siap berperang dengan garis keturunannya sendiri untuk melindungiku. Aku berutang padanya sesuatu yang tidak akan pernah bisa kubayar dalam hidup ini. Tapi sekarang bukan waktunya untuk sentimen. Aku berjalan mendekatinya, menatap matanya. "Saya tidak membutuhkan Anda untuk melindungi saya dengan pistol." Dia mengerutkan kening. Aku mengambil Glock dari tangannya, mengaktifkan pengaman, dan meletakkannya di meja. Karena saya bisa menangani ini sendiri. Aku berbalik ke arah pintu, menuju medan perangku. "Beri saya 2 jam. Suaraku bergetar dengan kepercayaan diri mutlak. "Saya tidak hanya akan menyelamatkan semua orang di rumah sakit itu. Saya akan mengajari Prometheus ini seperti apa rupa dewa yang sebenarnya. Karena di dunia kriptografi, saya adalah satu-satunya dewa." Ini bukanlah krisis nyata. Tidak bagiku. Peter dan tim kecil Prometheus adalah naskah yang sudah kubaca. Tapi aku membutuhkan krisis ini. Aku membutuhkannya untuk menguji kesetiaan, dan aku membutuhkannya sebagai panggung untuk penghakiman terakhirku. Hardian duduk di kantornya, menyaksikan siaran langsungku dari ruang server. Melihatnya mempertaruhkan kerajaannya demi aku telah melelehkan gletser terakhir di hatiku. Dia lulus ujianku. Sekarang giliranku. Aku mengunci diri di dalam server farm utama Tirtayasa Enterprises. Ini adalah otak perusahaan yang menampung superkomputer berkemampuan kuantum paling kuat di pesisir barat. Nona Anindita, Firewall Mereka Military Grade. Kami sudah mencoba setiap brute force dan vector backdoor. Kami tidak bisa menembus, kata Alex melalui earpiece-ku. Terdengar kalah. Metode konvensional adalah untuk manusia, kataku, mengenakan headphone noise cancellingku. Untuk membunuh dewa, Anda membutuhkan sihir. Aku tidak menyerang firewall Prometheus, itu buang-buang waktu. Aku akan mencabut steker alam semesta mereka. Aku membuka peta jaringan Jakarta, distribusi daya, menara seluler, dan kabel serat optik bawah tanah. Prometheus pintar. Mereka tahu pelacakan IP tidak akan berhasil. Mereka secara fisik terhubung ke node buta di suatu tempat. Jari-jariku berubah menjadi kabur. Aku menjadi perpanjangan dari superkomputer, menyaring pabita data, memburu satu fluktuasi anomali di jaringan kota. Waktu terus berjalan. Rumah sakit melaporkan bahwa sistem penunjang kehidupan mengalami fluktuasi mikro. Kepanikan mulai merasuk, tetapi Hardian hanya duduk di kantornya, menyaksikan layarku, tidak mengatakan apa-apa. Dia memberiku kepercayaan mutlaknya. Aku tidak akan mengecewakannya. Ditemukan. Dengan 10 menit tersisa di jam, aku mengunci sinyal. Itu datang dari stasiun cuaca yang ditinggalkan di puncak, terhubung ke jalur serat militer yang sudah dinonaktifkan. Kelinci licik memiliki 3 liang, tetapi saya baru saja meruntuhkan langit-langitnya. Alex, mulai protokol Ragnarok, perintahku. Protokol Ragnarok adalah pertahanan ultimate yang diam-diam telah kubangun untuk Tirtayasa. Itu bukan tembok. Itu adalah lubang hitam digital. Siapapun yang masuk tanpa izin akan langsung dikorbankan dan diasimilasi daya komputasinya. Siap.
Superkomputer di sekitarku berdengung seperti mesin jet, bermil-mil jauhnya di puncak. Seorang peretas pirang, Prometheus sendiri, sedang menyeruput espresso, menyeringai melihat kekacauan yang dia sebabkan di rumah sakit. Dia bersiap untuk menekan perintah eksekusi terakhir. Tetapi saat jarinya menyentuh tombol enter, monitornya berkedip merah darah. Pusaran besar kode hitam berputar-putar muncul di layarnya, melahap sistem operasinya. Prometheus panik. Dia mencoba memutuskan koneksinya, tetapi keyboardnya terkunci. Dia mencoba mencabut kabel listrik, tetapi jaringan stasiun telah dibajak. Dia sedang diretas balik dengan algoritma yang begitu canggih sehingga terlihat seperti teknologi alien. "Siapa kalian?" teriaknya pada monitornya yang mati. Sebaris teks elegan mengetik sendiri di layarnya. "Orang yang menghakimi dewa-dewa palsu." Setiap file di server Prometheus, termasuk bertahun-tahun buku besar dark web dan kontrak ilegal, dikompresi dan diteruskan ke bay. Kemudian aku memerintahkan kipas pendingin servernya untuk berbalik arah sambil memaksimalkan voltase CPU. Boom! Rak server di dalam stasiun cuaca meledak dengan hebat, memicu kebakaran, secara bersamaan di rumah sakit pusat. Monitor berbunyi dengan stabil. Sistem penunjang kehidupan stabil. Ransomware menguap. Bencana telah dihindari. Dengan 10 detik tersisa, aku melepas headphoneku dan bersandar, menghela napas lega. Pintu ruang server terbuka dan Hardian masuk. Tatapan di matanya adalah syok yang luar biasa, kebanggaan, dan panas membara yang intens. "Sudah selesai," kataku. "Tidak." Dia berjalan mendekatiku dan menggelengkan kepala. "Bagian terbaik akan segera dimulai." Ketika aku keluar dari ruang server, lantai eksekutif kacau. Paman Agung dan kroni-kroninya berteriak pada asisten Hardian. Jika orang tua itu meninggal, Dewan akan meminta pertanggungjawaban Hardian. Agung nyaris berbusa-busa. "Kau, Agung," melihatku dan menunjuk jari gemetar. "Kau pembawa sial. Kau berani menunjukkan wajahmu. Jika ayahku menderita, aku akan mengulitimu hidup-hidup." Aku bahkan tidak memberinya kehormatan untuk merespons. Aku memeriksa jam kardierku, mengeluarkan ponselku, menghubungi kepala medis rumah sakit pusat, dan menaruhnya di speaker. "Nona Anindita, syukurlah." Suara kepala medis menggelegar di lorong, terengah-engah lega. "Ini keajaiban. Sistem sudah kembali online. Pasien stabil, Bapak Hardian, senior, baik-baik saja." Lorong itu hening mencekam. Para anggota dewan menatap ponselku seolah-olah itu adalah artefak alien. Mulut Paman Agung ternganga cukup lebar untuk menangkap lalat. "Paman Agung?" Suara Hardian datang dari belakangku, dingin dan tajam. Agung tersentak seketika, memasang senyum palsu yang menjilat. "Hardian. Oh, syukurlah. Saya hanya sangat khawatir." Wow, Nona Anindita benar-benar brilian. Berkah bagi keluarga Tirtayasa. Kemunafikan itu menjijikkan. Hardian mengabaikannya sepenuhnya. Dia melepas jasnya dan menyampirkannya ke bahuku, yang dingin karena ruang server yang sangat ber-AC. "Kau bekerja keras," gumamnya lembut. Kami berjalan melewati anggota dewan yang tertegun, berdampingan. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Pertempuran ini tidak hanya mengukuhkan posisiku di Tirtayasa Enterprises. Itu membuktikan kepada semua orang bahwa perlindungan Hardian Tirtayasa kepadaku mutlak. 3 hari kemudian, Gala Tirtayasa Enterprises diadakan di Hotel Mulia Jakarta. Grand Ballroom megah dengan lampu gantung kristal, sampanye, dan para elit absolut masyarakat Jakarta. Tema itu adalah rahasia umum, perayaan kenaikanku, dan eksekusi publik Peter Suryo. Aku mengenakan gaun Oscar de la Renta merah darah yang dibuat khusus, berjalan bergandengan tangan dengan Hardian. Saat aku masuk, ruangan terbelah. Gaun itu berkobar seperti api, kontras dengan kulit pucatku. Aku bukan lagi pelayan yang meringkuk atau coder yang diam. Malam ini, aku adalah seorang ratu. Aku memindai ruangan. Di sudut, diapit oleh 2 marshal federal, adalah Peter Suryo. Dia tampak 10 tahun lebih tua, mengenakan jas kusut dan borgol.
Hardian telah menggunakan koneksi untuk memindahkannya sementara ke sini, sebuah hukuman yang kejam dan pantas. Peter menatapku dengan mata merah yang dipenuhi kebencian, penyesalan, dan ketakutan murni. Di tengah malam, Hardian membawaku ke panggung. "Terima kasih atas kedatangan Anda semua," Hardian berbicara ke mikrofon. Dia menoleh padaku, matanya melembut. "Malam ini, saya hanya ingin memperkenalkan satu orang, Olivia Anindita, Aratuku." Tepuk tangan bergemuruh. Aku mengambil mikrofon, menatap kerumunan, dan akhirnya mengunci mata dengan pria menyedihkan yang diborgol itu. 3 tahun lalu, saya dilucuti segalanya. Pekerjaan saya dicuri. Saya dipenjara dan saya hidup dalam ketakutan. Suaraku menggema jelas di seluruh ballroom. Hari ini, saya berdiri di sini untuk mengatakan kepada pria yang melakukan itu kepada saya menulis kode Anda. Saya membangun kerajaan Anda. Dan hari ini saya meruntuhkannya. Ruangan itu hening mencekam. Semua mata tertuju pada Peter. Dia gemetar hebat, wajahnya terpelintir karena penghinaan. "Kau!" teriaknya. Berjuang melawan Marshall yang mendorongnya kembali. "Oh, dan Peter." Aku tersenyum dingin, menjentikkan jariku. Layar-layar besar di belakangku menyala dengan presentasi berjudul Kejahatan Peter Suryo. Slide 1, buku-buku Apex Tech yang dimanipulasi dan buku besar penggelapan pajak di luar negeri. Slide 2, catatan suap yang melibatkan beberapa politisi yang kebetulan tidak hadir di gala malam ini. Slide 3, kode sumber Aegis asliku tertanggal 2 tahun sebelum pengajuan patennya. Slide 4, laporan medis, foto punggungku yang dicambuk ikat pinggang, dan rekaman audio yang diputar melalui speaker. "Kau hanyalah anjing peliharaanku. Aku memilikimu. Coba lari lagi, dan aku akan mematahkan kakimu dan membunuh anak bajinganmu itu." Suara psikopat Peter menggema di seluruh hotel mulia. Kerumunan terkesiap dalam kengerian kolektif. Para konglomerat dan sosialita yang dulu menjabat tangannya kini menatapnya seperti kecoa. Eksekusi sosial. Kehancuran mutlak yang tak terbantahkan. "Tidak. Itu deepfake. Dia menjebakku." Peter terisak, ambruk lututnya, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Aku berjalan menuruni tangga dan berdiri di atasnya. "Permainan berakhir, Peter," bisikku. "Nikmati penjara federal." Aku membalikkan punggungku padanya saat Marshall menyeret tubuhnya yang lemas keluar dari ballroom. Tirai telah jatuh. Peter Suryo divonis penjara federal seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Kaki tangan politiknya tersapu dalam operasi korupsi besar-besaran Polri. Surya Teknologi bangkrut dan paten Aegis dikembalikan kepadaku. Tirtayasa Enterprises membeli hak komersial Aegis dengan harga yang sangat tinggi dan aku menjadi mitra ekuitas termuda dalam sejarah perusahaan. Aku pindah dari rumah aman dan ke penthouse seluas 5.000 kaki persegi di Jakarta Utara yang menghadap ke Sungai Ciliwung. Autisme Mia cepat membaik dengan terapi kelas atas dan lingkungan yang aman. Dia mulai tersenyum lagi. Dia masih memanggil Hardian paman, tetapi dia sudah menjadi ayah yang tidak pernah dia miliki. Dia bermain balok dengannya, membacakan cerita pengantar tidur, dan dengan canggung mencoba memasak pancake pada Minggu pagi. Suatu malam, setelah Mia tertidur, Hardian dan aku duduk di teras minum Cabernet dan melihat ke skyline Jakarta yang berkilauan. "Apa yang kau pikirkan?" tanyanya. "Aku memikirkan apakah ini semua mimpi," bisikku. Dia mengulurkan tangan dan menutupi tanganku dengan tangannya. Itu hangat, besar, dan menenangkan. "Ini bukan mimpi, dan selama aku di sini, kau tidak akan pernah kembali ke kegelapan." Aku menatapnya. Miliarder dingin itu telah pergi. Di matanya, hanya ada pengabdian yang intens dan tak terbantahkan. "Liv," katanya, menggunakan namaku seperti sumpah. "Aku mendukungmu karena kau adalah senjata. Tetapi sekarang aku ingin berinvestasi dalam sisa hidupmu." Setelah neraka yang kualami bersama Peter, hatiku terkunci dalam sebuah brankas. Tetapi Hardianlah yang perlahan, dengan sabar meruntuhkan dinding-dinding itu. Setengah tahun kemudian, menggunakan arsitektur Aegis, aku mendirikan firma keamanan siberku sendiri, Valkyrie Security. Tirtayasa Enterprises adalah investor utama-utamaku. Di acara peluncuran,
Aku berdiri di atas panggung mengenakan setelan putih bersih. Hardian duduk di barisan depan menggendong Mia yang bersorak di pangkuannya. Melihat mereka, aku menyadari inilah arti kebebasan dan kebahagiaan sejati. Aku bukan lagi bayangan seseorang. Aku adalah Olivia Anindita. Di belakang panggung setelah acara, Hardian tidak mengucapkan selamat korporasi kepadaku. Sebaliknya, dia mengeluarkan sebuah kotak beludru. Di dalamnya ada cincin berlian radian cut tanpa cacat. Olivia, dia berlutut, menatapku dengan senyum gugup yang langka. Kau bilang kau punya kunci utama untuk gembokmu sendiri. Kau telah mengunci hatiku sepenuhnya, maukah kau menggunakan ini untuk membuka hatimu? Aku menatap pria ini, titan kejam dari Bursa Efek Indonesia. Saat ini berkeringat deras, dan aku tidak bisa menahan tawa. Air mata yang jatuh adalah air mata kebahagiaan murni. Aku mengulurkan tangan kiriku. Dia menyelipkan cincin itu ke jariku. Bapak Hardian, aku tersenyum, menatap matanya. Untuk kemitraan yang makmur. Dia membeku sesaat, lalu tersenyum cerah. Dia berdiri dan menarikku ke pelukan yang erat dan menyeluruh. Kemitraan yang makmur, Nyonya Hardian. Di luar, matahari Jakarta menembus awan, memancarkan cahaya keemasan di atas kota. Fajar baru telah menyingsing, dan kisah kami baru saja dimulai.